Ada 4 kategori KPM tidak lagi layak menerima saldo dana PKA dan BPNT. Dan di video kali ini, admin akan membahas dan menjelaskan 4 kategori tersebut. Diharapkan teman-teman jangan skip-skip, khususnya bagi KPM supaya tidak gagal paham. Oke teman-teman, jumpa kembali bersama saya di channel Fernando Mantawai. Kembali admin membahas terkait bansos PKA dan BPNT. Bagi teman-teman yang baru mampir atau yang baru ketemu channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi update terbaru. Dan jangan lupa juga gabung di grup WA, admin sudah tahu kan di deskripsi video ini, supaya kita saling berkomunikasi. Bagi KPM yang masih mencari informasi, silahkan klik deskripsi video ini, gabung di grup komunikasi PKA BPNT 2025. Oke teman-teman, tanpa basa-basi langsung saja kita ke informasi selengkapnya terkait 4 kategori yang perlu diketahui KPM, apakah layak menerima dana bansos tahap kedua atau tidak. Dan di video kali ini kita akan bahas tuntas informasinya. Baiklah teman-teman, dimanapun Anda berada, perlu diketahui akan ada 4 kriteria keluarga penerima manfaat atau KPM yang tidak lagi menerima saldo dana bantuan sosial, bansos, PKA, dan BPNT tahap kedua. Nah, pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyesuaian dalam penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran teman-teman. Bansos PKA BPNT tahap 1 disalurkan di KKS, Bank Imbarap, dan PT Pos Indonesia untuk alokasi bulan Januari sampai Maret 2025. Terpantau penyaluran Bansos PKA dan BPNT tahap 1 sudah mulai merata kepada penerima. Hingga saat ini penyaluran bantuan akan terus dilakukan sampai seluruh KPM yang terdaftar sebagai penerima mendapatkan dana bansosnya. Setelah tahap 1 disalurkan, pemerintah akan menyalurkan kembali PKA BPNT tahap 2 untuk alokasi April sampai Juni 2025. Pada penyaluran bantuan sosial tahap 2, pemerintah akan menggunakan sistem data baru, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Saat ini pemerintah bersama pendamping sosial sedang melakukan group checking DTSN Pendamping sosial akan melakukan survei langsung ke rumah KPM untuk memastikan penerima manfaat layak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Dengan menggunakan sistem data baru, maka pada penyaluran PKA BPNT tahap 2 akan banyak KPM digraduasi hingga akan mendapatkan pencairan. Keputusan ini dilakukan berdasarkan berbagai faktor seperti perubahan kondisi ekonomi penerima hingga validasi data dalam sistem. Nah, berikut akan admin informasikan beberapa kelompok KPM yang tidak lagi mendapatkan bantuan dan alasannya. Yang pertama, tidak memiliki komponen PKA dalam keluarga. Nah, ini adalah salah satu sistem utama bagi penerima bantuan program Keluarga Harapan. PKA memiliki anggota keluarga yang masuk dalam kategori prioritas seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, penyandang disabilitas berat, ataupun lanjut usia di atas 70 tahun teman-teman Jika dalam keluarga tidak ada lagi anggota yang memenuhi kriteria tersebut, maka secara otomatis KPM tersebut tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima bantuan tahap berikutnya. Yang kedua, mengundurkan diri atau sudah lulus. Ada sejumlah penerima bantuan dengan sukarela mengundurkan diri di program karena merasa sudah cukup mampu secara finansial. Program ini dikenal dengan istilah graduasi sejahtera, di mana KPM yang telah mencapai kemandirian ekonomi tidak lagi bergantungan pada bantuan sosial dari pemerintah. Pengunduran diri ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti meningkatnya pendapatan keluarga, mendapatkan pekerjaan tetap, atau memiliki usaha yang berkembang dengan baik. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi keluarga lain lebih membutuhkan agar dapat menerima bantuan. Yang ketiga, data anomali atau tidak valid dalam sistem.
Validasi data merupakan faktor krusial dalam proses penyaluran bantuan sosial. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian data, anomali dalam data penerima baik dalam rekening bank maupun dalam data terpadu kesejahteraan sosial, maka bantuan tidak dapat dicairkan. Data anomali bisa terjadi karena berbagai sebab seperti nomor rekening yang sudah tidak aktif, nama yang tidak sesuai dengan dokumen kependudukan, atau bahkan data ganda yang terdeteksi dalam sistem teman-teman. Oleh karena itu, pemerintah secara berkala melakukan pembaruan dan pencocokan data untuk memastikan bahwa bantuan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar memenuhi persyaratan. Yang keempat, yang terakhir, tidak lolos verifikasi kelayakan oleh pendamping atau pusat. Setiap periode penyaluran bantuan, pemerintah melalui pendamping sosial melakukan verifikasi terhadap kondisi ekonomi KPM. Jika hasil verifikasi menunjukkan bahwa keluarga tersebut sudah tidak masuk kategori miskin atau renta, maka bantuan akan dihentikan. Misalnya, ada perubahan signifikan dalam kondisi finansial. Keluarga seperti memiliki kendaraan bermotor baru, rumah yang lebih layak, atau penghasilan tetap meningkatkan, maka mereka tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Tujuan dari verifikasi ini adalah memastikan bahwa bantuan diberikan benar-benar diterima oleh keluarga yang masih berada dalam kondisi keluarga kurang mampu. Teman-teman, penyesuaian dalam penerima saldo dana Bansos PK dan BPNT ini dilakukan agar distribusi dana pemerintah lebih tepat sasaran. Dengan kebijakan ini diharapkan program bantuan sosial dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat benar-benar membutuhkan. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, inilah kategori KPM yang tidak lagi mendapatkan saldo dana Bansos PK dan BPNT ya. Jadi cukup paham dan ikuti terus channel Fernando Mantawai supaya terus mendapatkan informasi update terbaru. Jangan lupa untuk tekan subscribe dan terima kasih sudah menonton. Izin pamit.